Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, video hari ini guys, kita kembali akan membahas apa yang sedang terjadi di market. Volatilitas masih sangat tinggi, Bitcoin sempat break di atas 26.000, kemudian kembali down. Semuanya terjadi hanya dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Kita bakalan bahas apa penyebabnya dan kira-kira apa yang bisa kita expect dalam beberapa hari ke depan. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,1 triliun dolar atau naik sekitar 1,54%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.822, Ethereum 1.707, BNB 311, kemudian XRP 0,37, Cardano 0,34, Polygon Matic 1,21, dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga 0,075 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%, dan menjadikan Dogecoin sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 3,74% menuju 0,075 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, apa penyebab volatility kita dalam 24 jam terakhir, guys? Tidak lain dan tidak bukan adalah data inflasi dari Amerika Serikat yang kita lihat dirilis semalam. Seperti yang sudah saya ingatkan juga di video kemarin, bahwa akan ada volatility di market ketika data tersebut dirilis. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, inflation rate atau CPI itu keluar di angka 6%. Sesuai dengan ekspektasi pasar ya guys, di mana kita mengalami penurunan dari yang awalnya 6,4% menjadi 6%. Kemudian untuk core inflation rate itu turun juga dari yang 5,6% menjadi 5,5% sesuai dengan forecast-nya. Itulah yang awalnya membuat kita melihat market bereaksi secara positif, tetapi pada akhirnya kita kembali melihat ada sell-off, yang salah satu penyebabnya juga udah kita bahas di video kemarin dan akan kita lanjutkan nanti di video hari ini. Tapi jangan sampai lupa juga guys, kita di minggu ini banyak sekali akan mendapati data-data penting. Malam hari ini kita juga akan melihat data PPI sekaligus retail sales dari Amerika Serikat. Kemudian keesokan harinya kita akan ada building permits, dan di hari Jumat nanti kita akan melihat apa nih guys? Michigan Consumer Sentiment Poll. Jadi masih akan ada beberapa data ekonomi yang high impact yang kemungkinan juga ya at least bisa menggerakkan market gitu guys, terutama untuk hari ini. Tapi kalau udah besok lusa, walaupun ada yang high impact, tapi saya rasa pergerakannya tidak akan terlalu signifikan. Dan untuk PPI dan retail sales-nya bakalan dirilis nanti malam juga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti malam mungkin bisa dipantau lagi. Dan saya ada rencana gitu ya, nanti malam mau mantau bareng juga sekalian teman-teman semua, jadi live streaming lagi di YouTube. Kalau misalnya teman-teman tertarik, ya mungkin nanti bisa ditunggu kurang lebih jam 6.30 atau jam 7 saya akan mulai live streamingnya. Oke? So, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harusnya bisa menjadi sebuah berita positif ya guys, di mana Meta kembali layoff 10.000 karyawan dia after initial cuts in November. Setelah November kemarin, si Mark Zuckerberg itu sudah mem-PHK kurang lebih 11.000 karyawannya. Kali ini Meta juga berencana kembali mem-PHK 10.000 pekerja mereka. Ya walaupun gitu ya, kalau misalnya kita secara logika, ya ini adalah berita negatif karena berarti banyak sekali pengangguran yang akan bertambah di Amerika Serikat. Tetapi kalau misalnya kita sebagai investor cryptocurrency, walaupun ini terdengar agak jahat ya, tapi kita justru pengen melihat tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu meningkat drastis. Alasannya sesimpel karena kalau misalnya kita melihat tingkat pengangguran di Amerika itu naik drastis, sembari tingkat inflasi itu terus-menerus konsisten menurun, itu akan mempercepat the Fed untuk memikirkan yang namanya pivot atau cut rates. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dan kalau misalnya semakin banyak gitu ya perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, Microsoft dan lain sebagainya juga layoff lagi jilid 2, ya ini kita bisa melihat unemployment rate akan terus-menerus naik dalam beberapa bulan ke depan, dan itu yang sebenarnya saya harapkan gitu. Oke. Jadi ini adalah harusnya bisa menjadi sebuah berita positif juga.
Oke? Sekarang spesifik untuk Bitcoin, guys. Terlepas dari apapun yang sedang terjadi di Amerika Serikat, makroekonomi, geopolitik, dan lain sebagainya, tetapi in the end of the day, kalau kita bahas spesifik untuk Bitcoin, kita masih melihat adopsinya terus-menerus terjadi, guys. Apa yang terjadi di belakang layar, itu semuanya masih terlihat positif untuk Bitcoin. Semuanya masih berprogres ke arah yang benar. Kali ini, global clothing brand Guess accept Bitcoin in Lugano, Switzerland. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli busana Guess di Switzerland Lugano, sekarang sudah bisa bayarnya menggunakan Bitcoin. Oke, Guess itu juga bukan brand kecil, guys. Sekali lagi, step by step kita mulai start banyak brand yang merasa perlu gitu ya untuk menghadirkan teknologi di mana mereka bisa menerima pembayaran melalui Bitcoin. Alasannya sesimpel karena begini, guys. Sekarang kan yang mengenal cryptocurrency sudah tidak sedikit. Udah lumayan banyak yang mengenal yang namanya Bitcoin, terutama mungkin di kota-kota besar, di negara-negara besar. Nah, jika ada sebuah brand besar, anggap seperti contohnya Guess ini kan, menerima pembayaran melalui Bitcoin. Dan kalau misalnya gitu ya, data menunjukkan bahwa dengan adanya teknologi yang diterapkan seperti ini, di mana mereka menerima pembayaran melalui Bitcoin, dan ternyata itu bisa berdampak dengan kenaikan di penjualan mereka, menurut kalian apakah kompetitornya akan tinggal diam gitu? Katakanlah kompetitornya misalnya siapa? Zara misalnya. Atau apapun lah brandnya gitu. Menurut kalian kalau misalnya mereka melihat Guess gitu ya, ketika membuat teknologi ini menerima pembayaran melalui Bitcoin dan kemudian penjualan mereka meningkat dan bisa dikorelasikan dengan penerimaan pembayaran melalui Bitcoin, mereka pasti akan ngikut gitu, guys. Tidak ada ruginya bagi mereka untuk menerima pembayaran melalui Bitcoin. Karena sekarang ada teknologinya di mana kalaupun teman-teman menggunakan Bitcoin di toko Guess ini, nanti ketika digesek, itu langsung dari third party-nya akan di-convert langsung ke fiat. Jadi tidak ada masalah harusnya bagi retail seperti Guess. Ataupun misalnya mereka pengen hold dalam bentuk Bitcoin juga harusnya tidak ada masalah gitu ya. Karena harusnya mereka juga tahu gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara long term, Bitcoin harusnya akan berada di harga 6 digit. Ares mungkin bisa menembus di atas $100.000 dalam beberapa tahun ke depan. Jadi mereka mungkin juga mempunyai alasan gitu. Salah satu alasannya adalah mungkin mereka merasa ya mereka juga pengen punya exposure di Bitcoin. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama untuk Bitcoin. Yang kedua, ini kita kembali akan melihat fractal pattern dari stock money lizards. Dan kita sebelumnya sudah pernah beberapa kali membahas pattern di sini. Walaupun gitu ya, kalau kita lihat memang ada sedikit perbedaan antara yang kita lihat di tahun 2019 dengan 2023 dari segi patternnya gitu. Kalau 2019 pattern untuk running flat-nya di sini sangat rapi gitu. Tapi kalau yang kita lihat kali ini sedikit kurang rapi dan cenderung bukan running flat tapi megaphone gitu. Tetapi pada intinya kalau kita lihat memang ada terjadi kemiripan di mana kita ada mendapatkan dua pullback gitu ya, yang cukup dalam sebelum pada akhirnya kita membuat push berikutnya ke atas dan menembus ke trendline yang tercipta di sini. Nah, kali ini juga kita menurut stock money lizard melakukan hal yang sama gitu. Kita kembali meretest area upper trend line-nya. Dan ini bisa jadi hadangan terakhir kalau misalnya kita memang pengen menuju ke area 30 ribuan. Ini adalah area krusial yang harus kita mampu jebol. Dan kalau ini mampu kita lakukan, harusnya area 30 ribu itu sudah di depan mata. Tapi untuk sementara kita masih belum berhasil untuk jebol dari area tersebut. Dan saya suspek masih akan ada koreksi selama beberapa hari. Sebelum kalau memang kita pengen melanjutkan kenaikan, kita baru akan lanjutkan kenaikan beberapa hari kemudian. Alasannya sesimpel karena kalau misalnya teman-teman masih ingat, kemarin itu kita bahas bahwa ada net flow yang positif di tanggal 13 Maret yang cukup besar. Di mana ada kurang lebih 27.700 Bitcoin yang dimasukkan ke dalam exchange. Nah, tidak sampai di situ, tanggal 14 Maretnya kita juga melihat ada inflow sebesar 14.400 Bitcoin. Jadi kalau ditotalkan, itu kurang lebih ada sekitar 40.000 Bitcoin yang dimasukkan ke dalam exchange dalam kurun waktu 2 hari, guys. 13 Maret dan 14 Maret. Yang tentunya akan memicu spekulasi gitu. Apakah orang-orang yang mendepositkan Bitcoin tersebut akan dijual atau mau di-convert ke dalam bentuk altcoin? Who knows gitu ya. Tapi in the end of the day, kalau misalnya kita melihat
Rata-rata orang melakukan satu dari dua hal tersebut, antara dia convert Bitcoin-nya ke dalam bentuk altcoin atau memang dia mau menjual Bitcoin-nya ke dalam bentuk stablecoin, ya sama-sama keduanya berarti Bitcoin-nya akan dijual. Dan itu akan bisa memicu selling pressure di market gitu. Sehingga dengan adanya data ini juga, saya bisa suspek bahwa harusnya kita akan mendapatkan koreksi di Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. Yang mungkin baru kita mulai sekarang gitu. Karena kalau kita sekarang masuk ke chart, guys, kita lihat dari segi chartnya. Sebenarnya ada beberapa berita yang tidak terlalu positif yang kita lihat dari price action Bitcoin satu hari belakangan. Kemarin kita sempat mencoba untuk breakout di atas area key level 25.200 di sini dan closing di atas. Tapi pada akhirnya kita belum berhasil untuk closing daily candle di atas area tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di weekly chart, kita reject itu persis di area 200 week moving average. Gitu ya. Yang sebelumnya memang juga menjadi sebuah area resistance. Di sini menjadi resistance, ya kan? Di sini juga resistance. Dan kali ini kita juga jadikan area tersebut sebagai resistance. Dan dengan adanya data yang tadi kita lihat juga, di mana ada kurang lebih 40.000 Bitcoin yang dimasukkan ke dalam exchange, maka tidak akan mengherankan guys, kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan, kita akan kesulitan melihat Bitcoin menembus ke high yang baru. Oke? Yang saya expect berikutnya terjadi adalah, ini skenario paling ideal guys, untuk para buyers ya. Dan untuk kita-kita yang berharap Bitcoin terus naik, ini adalah skenario paling idealnya. Yaitu adalah kita terkonsolidasi selama beberapa hari di sini. Oke, kalau ini yang kita lihat, alias kita membentuk semacam bullish continuation pattern, maka saya bisa katakan bahwa chance-nya cukup besar bahwa dari sini kita akan kemudian melanjutkan kenaikan menuju ke area 28 sampai 30.000 dolar. Oke, dan ini mungkin bisa dijadikan teman-teman sebagai sebuah peluang untuk setup long. Tetapi, gitu ya, kita juga nggak boleh terlalu overconfidence dan mengatakan pasti Bitcoin akan langsung naik dari sini. Ya kan? Kita juga perlu aware bahwa ada satu senario lain juga yang bisa aja terjadi. Kalau misalnya ternyata semua ini hanya sebuah fake out dan kita pengen drop dari sini lagi, maka yang terjadi berikutnya adalah kemungkinan besar kita akan struggling dan membentuk bearish flag di sini, kemudian kita akan drop tajam. Dan kalau ini yang terjadi dan kemudian kita membuat bear flag lagi, ini kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk sell setup. Menargetkan minimal ke area 19.000 lagi. Kalau ini mampu kita jebol, next targetnya di sekitaran 18.500 sampai 19.000 sampai 18.500. Kalau ini juga kita mampu jebol, saya rasa chance-nya akan sangat kuat bahwa kita akan mendapatkan lower low yang baru. Oke, tapi itu adalah udah worst case scenario-nya gitu. Tapi untuk sementara, kalau kita bicara dari segi momentumnya tentunya, kita masih melihat momentumnya terlihat cukup bullish gitu ya. Hanya saja mungkin kita perlu istirahat terlebih dahulu guys, cool down dulu. Seperti yang mungkin bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Kita rally sangat kencang di sini, kita cool down dulu. Ya kan, baru naik lagi. Kita rally kencang di sini, cool down dulu, baru naik lagi. Nah, ini adalah kemungkinan juga saat dimana kita akan terkoreksi dulu. Sebelum pada akhirnya, teman-teman kalau misalnya dapatkan bullish continuation pattern, ini akan bisa menjadi peluang untuk long dan menargetkan sekali lagi ke area 28 sampai 30.000 dolar. Jadi untuk sementara gitu ya, kalau teman-teman yang belum sempat untuk mempunyai posisi apapun, ya kalau misalnya kalian berbicara short term banget, saya rasa kita masih aja akan melihat Bitcoin kesulitan untuk menembus ke high yang baru, dan area di sini kemungkinan bisa kalian jadikan sebagai area untuk mencari short term sell. Oke, tapi ini short term guys. Ketika kita nyampe ke sini, kalau kalian yang agresif mungkin bisa masuknya di sini untuk short. Tapi kalau kalian yang tipikalnya agresif, konservatif, kalian mungkin harus menunggu dia untuk breakdown dari trendan di sini. Dan ini adalah peluang bagi kalian untuk short. Targetnya pertama adalah di sekitaran 24.000. Kalau ini mampu kita jebol, maka kalian bisa mungkin melihat koreksinya itu kurang lebih 1:1 dengan yang terjadi di sini. Alias kalau kita targetkan berarti di sekitaran 23.000 dolar. Itu adalah max targetnya. Oke, jadi
Untuk sementara, karena kita melihat ada sell off yang lumayan kencang di time frame kecil, di time frame 15 minutes, maka saya cenderung biasnya short term banget bearish, dan kemungkinan kita akan mencoba untuk retest lagi di sekitaran area di sini, baru kita akan drop. Ini mungkin bisa dijadikan sell setup. Target pertama di sekitaran 24.000, target kedua di 23.000, dan dari sini kita harus ngelihat lagi apakah pada akhirnya bearish momentum sudah sangat berkurang dan kita akan kemudian naik dari sana, ataukah kita justru melihat ada sell off yang luar biasa kencang momentumnya, kemudian membuat bearish flag. Kalau ini yang terjadi, kita bisa terus-menerus hold posisi short tersebut sampai kita melihat ada tanda-tanda bahwa kita akan kembali reverse ke atas. Jadi, kesimpulannya, untuk short term banget, saya masih bisa melihat Bitcoin akan mencoba merangkak naik seperti ini, dan pada akhirnya kita akan drop dan merangkakkan minimal ke 24.000. Oke? Jadi, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.